Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas F dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Makassar akan mempresentasikan final proyek mata kuliah rekayasa komputasional. Judul penelitian kami adalah analisis sentimen ulasan aplikasi Dana pada Google Play Store menggunakan support vector machine dengan optimasi hyperparameter particle swarm optimization. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Pejabat Radiat dengan NIM 105841119024. Lalu ada Emil Rahmat dengan NIM 105841119124 dan Ahmad Ali Dul Zaidi dengan NIM 105841120224. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian sesuai pembagian tugas kami. Pembicara 1 yaitu saya sendiri. Bagian pertama, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan penelitian, serta bagaimana data ulasan dikumpulkan melalui proses scraping. Bagaimana kedua akan dijelaskan oleh Emil Rahmat mengenai landasan teori, pemrosesan data, dan metode SVM baseline. Dan bagian ketiga akan dijelaskan oleh Ahmad Ali Dulizadi mengenai optimasi PSO, hasil penelitian, dan kesimpulan. Langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan penelitian, dan bagaimana data penelitian ini kami kumpulkan. Perkembangan teknologi finansial di Indonesia mendorong pertumbuhan penggunaan dompet digital atau e-wallet sebagai alat transaksi sehari-hari. Dana merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia dan dapat diunduh melalui Google Play Store. Google Play Store itu menyediakan kolom ulasan yang memuat pengalaman pengguna terhadap fitur, layanan, keamanan, dan kendala aplikasi. Karena jumlah ulasan yang sangat besar, pembacaan dan penilaian secara manual menjadi tidak efisien, sehingga diperlukan pendekatan otomatis melalui analisis sistem untuk mengelompokkan ulasan menjadi sentimen positif dan negatif. Super Vector Machine atau SVM merupakan algoritma klasifikasi yang efektif untuk data teks berdimensi tinggi seperti matriks TF-IDF. Namun, kinerja SVM sangat dipengaruhi oleh pemilihan hyperparameter, terutama parameter C, gamma, dan jenis kernel. Untuk itu, kami menggunakan Particle Swarm Optimization atau PSO guna mencari kombinasi hyperparameter yang memberikan kinerja terbaik. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian kami ada 2. Yang pertama, bagaimana kinerja SVM berbasis TF-IDF ini dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan aplikasi Dana. Lalu yang kedua, apakah optimasi hyperparameter menggunakan PSO dapat meningkatkan kinerja SVM pada klasifikasi sentimen tersebut. Nah, tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama, membangun model klasifikasi sentimen menggunakan TF-IDF dan SVM, mengoptimalkan hyperparameter SVM menggunakan PSO, serta membandingkan kinerja SVM baseline dengan SVM setelah optimasi PSO. Untuk batasan penelitian, data yang kami gunakan hanya berupa ulasan aplikasi Dana berbahasa Indonesia yang dikumpulkan dari Google Play Store. Kelas positif berasal dari rating 4 dan 5, kelas negatif dari rating 1 dan 2, sedangkan rating 3 dikeluarkan karena bersifat netral. Penelitian ini membahas klasifikasi biner, yaitu positif dan juga negatif, dan tidak menyimpulkan kepuasan seluruh populasi pengguna data secara umum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana data ini kami kumpulkan, yaitu melalui proses scraping. Kami menggunakan library Python bernama Google Play Scraper, khususnya fungsi reviewers, untuk mengambil data ulasan langsung dari halaman aplikasi Dana di Google Play Store. Dengan app ID Dana bahasa Indonesia, negara Indonesia, dan diurutkan berdasarkan ulasan terbaru menggunakan sort new west. Di dalam program scraping kami terdapat fungsi bernama fetch by score yang bertugas mengambil ulasan berdasarkan rating tertentu secara bertahap. Penggunaan mekanisme continuation token sampai jumlah data yang ditargetkan terpenuhi, yaitu 250 ulasan untuk setiap rating. Kami mengambil rating 1 dan 2 untuk membentuk kelas negatif, serta rating 4 dan 5 untuk membentuk kelas positif. Setiap ulasan yang berhasil diambil kami melalui fungsi toRows yang mengambil 3 informasi penting, yaitu rating, isi ulasan, dan label sentimen. Lalu
merapikan teksnya dengan menghapus enter atau baris baru di dalamnya. Setelah proses pengambilan selesai, program akan menyimpan hasilnya ke dalam 3 file CSV menggunakan fungsi save CSV, yaitu dana reviewers negatif CSV untuk ulasan negatif, dana reviewers positif CSV untuk ulasan positif, dan juga dana reviewers semua CSV sebagai gabungan keduanya yang menjadi dataset utama penelitian kami. Melalui proses ini, kami berhasil mengumpulkan 1000 ulasan yang terdiri dari 500 ulasan negatif dan 500 ulasan positif dengan komposisi kelas yang seimbang. Karena pelabelan berdasarkan rating ini sifatnya hanya proksi atau perkiraan dan tidak selalu identik dengan isi teks. Kami juga melakukan validasi manual terhadap 100 sampel ulasan secara acak, terdiri dari 50 ulasan berlabel negatif dan 50 ulasan berlabel positif. Hasilnya, 47 dari 50 label negatif dan 41 dari 50 label positif dinilai sudah sesuai, sehingga tingkat kesesuaian keseluruhan mencapai 88 dari 100 ulasan, atau 88%. Ketidaksesuaian umumnya berasal dari ulasan rating tinggi yang justru berisi keluhan, serta ulasan rating rendah yang sangat singkat atau bernada positif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai landasan teori, pemrosesan data, dan metode SVM baseline oleh Emil Rahmat. Terima kasih, saya akan menjelaskan sedikit landasan teori yang kami gunakan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pra-pemrosesan data dan metode SVM baseline. Analisis sentimen adalah proses komputasi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini yang terkandung dalam teks ke dalam kategori sentimen tertentu, umumnya itu positif dan negatif. Ini merupakan bagian dari Natural Language Processing atau NLP, yaitu cabang ilmu kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami dan mengolah bahasa manusia secara otomatis, mulai dari tahap pra-pemrosesan teks hingga representasi teks menjadi bentuk numerik. Untuk alur penelitian kami secara keseluruhan dimulai dari pengumpulan data yang tadi sudah dijelaskan, kemudian pelabelan sentimen berdasarkan rating, pra-pemrosesan teks, pembagian data dan ekstraksi fitur TF-IDF, pembangunan model SVM baseline, optimasi PSO, evaluasi hingga perbandingan dan pengujian data baru. Pada tahap pra-pemrosesan, teks ulasan diubah menjadi huruf kecil atau case folding, kemudian karakter selain huruf dan spasi dihapus, lalu spasi dinormalisasi, label negatif kami petakan menjadi angka 0, dan label positif menjadi angka 1. Pra-pemrosesan ini sengaja dibuat sederhana, dan kami tidak melakukan stemming maupun penghapusan stop word dengan tujuan agar kata-kata yang bermuatan sentimen, seperti jelek, buruk, atau mantap tetap terjaga dan tidak hilang. Setelah teks bersih, kami menggunakan metode Term Frequency Inference Document Frequency atau TF-IDF untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Kami menggunakan TF-IDF Vectorizer dengan maksimal 5000 fitur kata, kombinasi Unigram dan Bigram melalui gram range 1-2, serta min df sama dengan 2. Data dibagi secara stratified menjadi 80% data latih, yaitu 800 ulasan, dan 20% data uji, yaitu 200 ulasan. Dengan random state 42, TF-IDF hanya di-feed pada data latih, kemudian digunakan untuk mentransportasi data latih dan data uji, sehingga prosedur ini bebas dari kebocoran data atau data leakage. Untuk model SVM baseline, kami menggunakan SVC dari scikit-learn dengan parameter default yaitu C sama dengan 1, kernel RBF, dan gamma menggunakan opsi scale, serta random state 42. Model ini dilatih pada matriks TF-IDF, data latih, dan diuji satu kali pada data uji yang sama sekali tidak digunakan selama pelatihan maupun optimasi, sehingga hasil evaluasinya adil dan objektif. Hasil evaluasi model SVM baseline ini adalah sebagai berikut: akurasi sebesar 0,82 atau 82%, precision positif 0,90 atau 90%, recall positif 0,72 atau 72%, dan F1 score positif 0,80 atau 80%. Dari confusion matrix, 92 ulasan negatif dan 72 ulasan positif berhasil diklasifikasikan dengan benar dari 200 data uji. Ini menunjukkan bahwa kombinasi TF-IDF dan SVM sudah mampu memisahkan ulasan positif dan negatif dengan cukup akurat. Meskipun masih ada ruang untuk ditingkatkan, terutama dalam mendeteksi ulasan positif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai optimasi PSO dan hasil akhir penelitian ini oleh Ahmad Ali Dul Zaidi. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua, Emil Rahmat. Saya akan menjelaskan bagian optimasi menggunakan PSO langsung dari source code yang kami buat.
mulai dari fungsi objektif, proses pencarian parameter, evaluasi akhir, hingga validasi manual. Nah, langsung saja kita masuk ke bagaimana kita menentukan fungsi objektif PSO-nya. Nah, di bagian ini, setiap kernel PSO itu direpresentasikan sebagai 3 angka. Contoh pada position 0, position 1 dan position 2. Fungsi dari dekode position ini mengubah ketiga angka ini menjadi parameter SVM yang sebenarnya. Angka pertama dan kedua diperlukan sebagai eksponen basis 10. Jadi kami mencari C dan gamma dalam skala logaritmik, bukan skala linear biasa. Ini penting karena rentang nilai C ini gamma yang wajar untuk SVM itu bisa sangat lebar dari 0,0001 sampai ratusan. Sehingga pencarian dalam skala log jauh lebih efisien. Angka ketiga dibulatkan lalu dibatasi antara 0 dan 2 menggunakan NP-clip. Kemudian dipakai sebagai indeks untuk memilih salah satu dari ketiga kernel, linear, RBF, atau polynomial. Nah, lalu fungsi dari objective function ini adalah inilah dimana dia dipanggil berulang kali oleh PSO. Untuk setiap kernel, kami membentuk sebuah Philippine yang berisi TF, IDF, dan SVM dengan parameter hasil dekode tadi. Lalu mengukur performanya menggunakan cross-file score dengan skema Stratified Fold 3-fold karena pipeline dibangun ulang di dalam loop ini. TF IDF selalu dilatih ulang dari 0 pada setiap fold pelatihan hingga kosakata dan bobot TF dan IDF tidak pernah bocor dari data validasi. Nah, nilai yang dikembalikan adalah satu akurasi karena PSO di PSI Worms bekerja dengan cara meminimalkan sehingga minimal satu akurasi sama saja dengan memaksimalkan akurasi. Kita masuk ke menjalankan PSO. Di sini kami definisikan bounds itu sebagai batas bawah dan batas atas untuk ketiga dimensi partikel. Karena posisi pertama dan kedua adalah eksponen log 10. Batas min 1 itu sampai 2, dan untuk C berarti nilai C yang sebenarnya dicari berada di rentang 0,1 sampai 100. Batas 4 itu sampai 0. Untuk gamma berarti gamma dicari di rentang 0,0001 sampai 1. Nah, batas 0 di sini sampai dengan 2 untuk dimensi ketiga sesuai jumlah pilihan partikel. Global base PSO dari library PSI Worms kami atur dengan 10 partikel dan parameter C1, C2, dan W yang mengatur seberapa besar pengaruh pengalaman pribadi partikel, pengaruh partikel terbaik global, dan momentum pergerakannya. Nah, fungsi dari optimize itu menjalankan proses ini selama 20 literasi. Lihat di sini 20 literasi. Dan pada setiap literasi itu seluruh partikel dievaluasi menggunakan objective function yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasilnya PSO menemukan kombinasi terbaik C sekitar 78% dan gamma sekitar 0,036 dan kernel RBF itu 79%. Kita masuk ke evaluasi akhir dan perbandingan dengan baseline. Nah, setelah parameter terbaik kita ketemukan, kami menggunakan
kami membangun pipeline bernama Optimize menggunakan C, Gamma, dan kernel dari hasil PSO tadi. Pipeline ini tuh dilatih ulang menggunakan seluruh data latih. Kemudian dievaluasi satu kali saja pada data uji. Lalu data yang sama persis dengan yang dipakai untuk mengevaluasi baseline di awal. Menggunakan fungsi evaluate. Ini penting supaya perbandingannya adil dan apple to apple. Lalu kami kemudian menyusun tabel comparison yang membandingkan akurasi, precision, recall, dan F1 score dari SVM baseline dan SVM plus PSO yang lengkap dengan selisih peningkatannya. Di sini precision sedikit turun, tetapi recall dan F1 score naik cukup jelas, yang artinya model menjadi lebih seimbang dalam mengenali kelas positif yang sebelumnya banyak terlewat oleh baseline. Lalu kita masuk ke visualisasi perbandingan. Ini menjadi sebagai bukti sederhana bahwa model bekerja pada kalimat di luar dataset. Kami mencoba satu kalimat baru dan memasukkannya ke fungsi pembersih teks, clean text. Setelah kolom-kolom tadi diisi manual, file dibaca kembali dan kami menghitung beberapa banyak label yang benar-benar sesuai dengan isi teksnya. Hasilnya dari 100 sampel ada 88 label yang sudah sesuai, 88%. Dan 12 label tidak sesuai, 12%. Contoh tabel yang sesuai itu 88% dan 12% untuk label yang tidak sesuai. Nah, sebagian besar ketidaksesuaian itu ditemukan pada kelas positif, di mana 9 dari 50 sampel itu ternyata isi teksnya tidak benar-benar positif meskipun ratingnya tinggi. Ini menunjukkan metode pelabelan berbasis rating cukup andal, walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Statistik panjang ulasan per kelas. Nah, sebagai analisis tambahan kami juga menghitung rata-rata panjang dari ulasan untuk masing-masing kelas. Di mana hasilnya ini menarik karena ulasan negatif rata-rata jauh lebih panjang. Terlihat di sini rating dari rata-rata negatifnya itu jauh lebih panjang, 88,7 karakter. Dibanding dengan ulasan positif itu ada 33,8 karakter. Ini masuk akal karena pengguna mengeluh atau melaporkan masalah biasanya menjelaskan detail keluhannya, sementara ulasan positif itu cenderung singkat seperti bagus atau mantap saja. Dengan demikian dari source code kami sudah menunjukkan bagaimana PSO mencari parameter SVM secara otomatis dan bebas data leakage. Bagaimana hasilnya dibandingkan secara adil dengan baseline serta bagaimana kami memvalidasi kualitas label secara manual. Sebagai kesimpulan, di sini dari proyek ini yaitu kami dapat menyimpulkan bahwa penerapan algoritma vertical swarm optimization ini berhasil meningkatkan performa model SVM dalam melakukan klasifikasi sentimen ulasan aplikasi dana. Nah, yang dilihat dari peningkatan akurasi, recall, dan F1 score dibandingkan dengan model SVM baseline yang menggunakan parameter default. Seluruh source project ini dapat diakses melalui GitHub kami nanti, dan laporan lengkapnya sudah kami lampirkan sesuai format yang diminta.